Hari ini, Laras berdiri di atas panggung kehormatan. Semua bertepuk tangan, tapi ia pura-pura tak melihat sosok wanita renta yang berdiri di gerbang belakang ruangan. Wanita itu memegang kantong plastik hitam, bajunya kusam, sandalnya aus, tapi matanya penuh harapan. Ia datang demi melihat putrinya di wisuda. Dia adalah Buminah, seorang pemulung. Setiap pagi ia mendorong gerobak dari gang ke gang, mengumpulkan kardus, kaleng, dan botol plastik demi biaya kuliah Laras. Orang-orang menatapnya jijik, tapi Buminah tak peduli. Dia tahu yang ia tabung bukan hanya uang, tapi masa depan. Masa depan anaknya. Tapi di hari yang paling sakral ini, sang anak justru memalingkan wajah. Tak ingin dunia tahu bahwa ibu kandungnya adalah seorang pemulung. Dan disinilah kisah ini dimulai. Kisah tentang cinta yang ditolak, tentang perjuangan yang dilupakan, dan tentang seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Namanya Laras, mahasiswi pintar, wajahnya sering muncul di majalah kampus. Tapi, tak banyak yang tahu dia lahir dari kemiskinan yang dalam. Setiap pagi, Laras bangun lebih awal. Bukan untuk olahraga, tapi untuk bantu ibunya yang bersiap mendorong gerobak ke pasar loak. Ibunya, Buminah, adalah pemulung. Wajahnya gelap terbakar matahari, tangannya kasar, tapi hatinya selembut embun pagi. Laras belajar di lantai rumah papan. Di antara buku-buku robek dan lampu kelap-kelip, ia menulis mimpi dengan semangat yang tak pernah padam. Ia tak pernah jajan di kampus. Bekalnya dibungkus koran, nasi dan telur. Tapi ia selalu bilang ke teman-teman, "Aku sedang diet." Di balik tawa dan prestasinya, Laras menyimpan satu rahasia besar. Ia takut dunia tahu siapa ibunya sebenarnya. Di kampus, Laras selalu tampak sempurna. Dia pintar, disegani dosen, dan dikelilingi teman-teman yang stylish dan percaya diri. Tapi setiap kali seseorang bertanya soal orang tuanya, Laras hanya tersenyum. "Ibu saya orang biasa," katanya dengan suara yang nyaris bergetar. Ia takut bukan karena ibunya miskin, tapi karena ia tahu dunia bisa sangat kejam pada mereka yang berasal dari bawah. Laras pernah menangis diam-diam di kamar mandi kampus setelah seorang teman berkata, "Untung kita semua bukan anak pemulung." Mereka tak tahu kata itu menusuk jantungnya. Setiap kali melihat ibunya dari kejauhan saat menjemput, Laras cepat-cepat menoleh, seolah ingin berkata, "Tolong, jangan dekat-dekat di sini, Bu." Dan sejak saat itu, Laras hidup dalam dua dunia. Dunia kampus yang gemerlap dan rumahnya yang penuh bau kardus dan suara gesek gerobak. Hari itu, Laras menerima sebuah amplop berwarna emas dari fakultas. Di dalamnya, undangan resmi untuk acara wisuda. Tangannya gemetar saat membaca, matanya berkaca-kaca. Ini adalah hari yang ia impikan sejak lama dan kini akhirnya datang juga. Namun, senyumnya perlahan menghilang. Wajahnya berubah menjadi gelisah. Ia tahu kalau ibu datang ke wisuda, semua orang akan tahu siapa dia sebenarnya. Pikiran buruk menghantuinya. Ia membayangkan ibunya muncul dengan baju lusuh dan membawa kantong kresek. Ia takut teman-temannya melihat itu. Laras mencoba menenangkan diri. Ia menatap undangan itu lama sekali, lalu menyembunyikannya di bawah tumpukan buku. Sore itu, Buminah pulang membawa 2 kantong kardus. Dengan senyum lelah, ia berkata, "Hari ini banyak botol, Rizky kita bisa beli lauk besok." Tapi Laras hanya diam. Malam itu, Laras duduk di samping ibunya yang sedang memilah botol plastik. Ia mengeluarkan undangan dari tasnya dan menyerahkannya pelan. Buminah mengambil undangan itu perlahan. Matanya berbinar, ia tersenyum tanpa suara, seolah tak percaya bahwa anaknya akan diwisuda. Tapi Laras buru-buru berkata, "Bu, katanya cuma boleh 1 orang, jadi nggak usah datang juga nggak apa-apa." Untuk sesaat, suasana hening. Tak ada suara, hanya suara tikus kecil dan kipas angin tua yang berderit dari sudut kamar. Buminah hanya tersenyum kecil. Ia menunduk, lalu menyelipkan undangan itu di bawah bantalnya. "Iya, Nak, Ibu ngerti kok." Laras tak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Ada perih di matanya yang bahkan tak bisa ia jelaskan kepada dirinya sendiri. Hari-hari menjelang wisuda, Laras sibuk memilih kebaya terbaik. Ia mencoba berbagai warna, tertawa dengan temannya di toko jahit langganan. Di sisi lain kota,
Buminah menjual gerobak tua miliknya. Ia menyeka air mata saat menyerahkan kunci roda ke pembeli barang bekas. Buminah menyisakan satu karung terakhir isinya botol plastik dan kaleng. Di dalamnya, ia sembunyikan sesuatu yang paling berharga. Di toko, Laras tertawa melihat dirinya di cermin. "Aku kelihatan seperti artis ya," katanya sambil berputar, tapi di rumah ibu sudah mulai berhitung. Berapa harga lauk minggu ini? Dua dunia yang berbeda, tapi keduanya bertemu dalam satu mimpi. Hari ketika nama Laras dipanggil dan sang ibu bisa melihatnya tersenyum. Sementara itu, di kamar kecil itu Buminah menyiapkan kain terbaiknya. Ia belum tahu Laras tak ingin dia datang. Pagi hari wisuda tiba. Kampus dipenuhi bunga, balon, dan wajah-wajah bangga. Laras datang bersama teman-temannya, mengenakan kebaya dan toga. Senyumnya mengembang saat melihat panggung utama. Tapi, dalam hatinya ada kecemasan. Ia berharap ibunya tidak benar-benar datang hari ini. Sementara itu, di ujung jalan, Buminah berjalan perlahan. Di tangannya, bungkusan kecil berisi sesuatu yang ia simpan selama bertahun-tahun. Di gerbang utama, dua petugas keamanan menahan Buminah. Mereka menatap penampilannya dari atas sampai bawah. "Ini acara resmi, Bu. Nggak boleh masuk sembarangan." Buminah mencoba menjelaskan dengan sopan, tapi suaranya gemetar. Undangan yang ia bawa lusuh bahkan mulai basah oleh keringat. Di kejauhan, Laras melihat semua itu. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Ia tahu ibunya datang, dan tak satu pun alasan bisa menyembunyikan itu lagi. Saat 1200 memanggil nama Laras untuk naik ke atas panggung, suara gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Tapi, kemudian terdengar kegaduhan di pintu belakang. Para tamu mulai menoleh. Seorang wanita tua dengan kebaya lusuh dan kantong plastik hitam tampak berusaha masuk. Dua petugas menahannya dengan sigap. Wajah Buminah bingung. Tangannya gemetar memegang undangan yang mulai robek. "Saya cuma mau lihat anak saya wisuda," suaranya nyaris tak terdengar. Laras berdiri membeku. Ia tak tahu harus maju atau bersembunyi. Dunia seakan hening, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar di telinga. Para dosen dan mahasiswa mulai berbisik-bisik. Sebagian merasa iba, sebagian lain bertanya-tanya, benarkah itu Ibu Laras? Sementara di tangan Buminah, sebuah kotak kecil terbungkus kain lusuh mulai ia keluarkan dari kantong. "Ini buat Laras," katanya pelan. Ruangan jadi gaduh. Beberapa mahasiswa mulai merekam dengan ponsel. Seorang dosen senior berdiri perlahan dan berjalan menuju Buminah. Dengan suara rendah dan tenang, dosen itu berkata, "Ibu, datang untuk Laras? Mari ikut saya ke depan." Semua mata kini tertuju pada mereka. Langkah Buminah terasa berat. Tapi ia berjalan perlahan dengan senyum tipis dan mata berkaca-kaca. Bukan karena malu, tapi karena bangga. Laras masih berdiri kaku. Air matanya mulai mengalir. Dunia seolah membukakan semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Semua orang menunggu. Tak satu pun berani berkata. Bahkan MC pun berhenti berbicara. Yang terdengar hanya langkah kaki dan suara kotak kecil yang digenggam erat. Dan disinilah Buminah berdiri di depan semua orang. Untuk pertama kalinya, ia bukan sekadar pemulung. Ia adalah seorang ibu dari wisudawati terbaik tahun ini. Buminah membuka kain yang membungkus kotak kecil itu. Di dalamnya, sepasang sepatu hitam yang bersih dan sederhana. Ukurannya pas untuk Laras. "Ibu tahu, kamu malu lihat ibu pakai sandal jelek. Tapi ini ibu beli dari hasil kumpulin botol. Biar kamu bisa tampil sempurna hari ini." Tangis Laras pecah. Ia jatuh berlutut di depan ibunya. Semua tamu menahan nafas. Tak ada yang menyangka di balik wanita sederhana itu tersimpan cinta sebesar langit. Ia memeluk Buminah erat-erat. Tak peduli kebaya ibunya lusuh, tak peduli wajahnya basah air mata. Yang ia tahu, ia tak ingin melepaskannya lagi. Satu persatu tamu berdiri. Mereka memberikan tepuk tangan panjang. Ada yang menangis, ada yang berbisik. Dia bukan hanya ibu, dia pahlawan. Dan hari itu bukan hanya Laras yang diwisuda, tapi juga Buminah. Bukan karena gelar, tapi karena kasih sayangnya lulus semua ujian kehidupan. Setelah pelukan itu, ruangan masih sunyi. Tak ada satupun kata yang terucap. Tapi justru di dalam diam, semua hati bicara. Buminah memandang sekeliling. Ia tidak lagi merasa asing.
Hari itu untuk pertama kalinya, ia merasa diterima. Laras menggenggam tangan ibunya erat. Ia membisikkan sesuatu yang hanya mereka berdua yang dengar. "Maaf Bu, aku salah selama ini." Bu Mina hanya tersenyum. Ia mengusap pipi Laras. "Ibu gak pernah marah dari dulu. Ibu cuma ingin kamu bahagia." Di antara ribuan tamu, hanya mereka berdua yang benar-benar hadir. Dalam momen itu, semua luka perlahan sembuh, digantikan cinta yang tulus. Dan dalam keheningan itu, Bu Minah tersenyum. Bukan karena anaknya lulus kuliah, tapi karena anaknya akhirnya menerima dirinya apa adanya. Setelah upacara wisuda selesai, para tamu mulai meninggalkan ruangan. Tapi Laras dan Bu Minah masih duduk di barisan depan, tangan mereka tetap saling menggenggam. Mereka tidak bicara banyak, cukup senyum, cukup genggaman, seperti dua hati yang akhirnya saling paham tanpa harus menjelaskan apa-apa. Seorang dosen mendekat, menyerahkan plakat khusus kepada Bu Minah. "Untuk semangat luar biasa dari seorang ibu yang luar biasa," katanya. Semua kembali menoleh dan memberikan tepuk tangan sekali lagi, tapi kali ini untuk cinta yang diam-diam bekerja tanpa pamrih. Bu Minah menunduk pelan. Ia tak terbiasa jadi pusat perhatian, tapi hari ini, ia belajar satu hal, cinta sejati tak butuh sorotan, tapi pantas dihargai. Dan di akhir hari itu, langkah kaki mereka perlahan menyusuri jalan pulang. Tidak dalam kemewahan, tapi dalam bahagia yang sesungguhnya. Hari mulai gelap. Saat Laras dan Bu Minah berjalan kaki keluar dari gerbang kampus. Jalanan sepi, tapi hati mereka ramai oleh rasa syukur. Laras melepas toganya dan melipat rapi. Ia memasukkannya ke dalam tas, lalu menggandeng ibunya lebih erat. Di ujung gang, becak tua menanti. Bukan taksi, bukan mobil, tapi becak yang dikayu perlahan oleh tetangga mereka sendiri. "Naik becak, Bu?" tanya Laras sambil tersenyum. Bu Minah mengangguk. "Dari dulu juga begitu kan, tapi sekarang kita pulang dengan bangga." Becak itu melaju perlahan, melewati rumah-rumah kecil yang kini terasa lebih indah. Bukan karena berubah, tapi karena hati mereka telah berubah. Dan di atas becak sederhana itulah, Laras tahu, rumah bukan hanya tempat pulang, tapi tempat hati belajar untuk menerima dan mencintai tanpa syarat. Malam telah tiba ketika mereka tiba di rumah. Bukan rumah besar, hanya bangunan kecil dari papan, tapi di dalamnya ada kehangatan yang tidak bisa dibeli. Laras melepas sepatu dan masuk lebih dulu. Di dalam rumah, aroma kayu, lampu temaram, dan foto-foto lama menyambutnya pulang. Bu Minah masuk pelan, lalu duduk di tikar ropan. Ia menyimpan plakat di dekat foto almarhum suaminya. "Pak Laras sudah lulus," bisiknya. Laras berdiri di ambang pintu, mendengarnya. Air matanya tak tertahan. Ia melihat ibunya, bukan hanya sebagai ibu, tapi sebagai pejuang. Ia mendekat, duduk di samping ibunya, dan bersandar di bahu wanita itu. Tak ada kata-kata lagi malam itu, hanya pelukan dan syukur. Dan di tengah rumah kayu sederhana itu, dimulailah hidup baru mereka. Tanpa rahasia, tanpa kebohongan, hanya cinta dan penerimaan. Pagi harinya, Laras membuka lemari tua milik ibunya. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan buku, surat-surat, dan foto-foto lama yang belum pernah ia lihat. Salah satu surat tertanggal 1997, dari kampus yang sama, ditujukan untuk Bu Minah. "Kami menyesal Ibu Minah tidak bisa melanjutkan kuliah karena tunggakan biaya." Laras terdiam. Ibunya pernah kuliah di tempat yang sama, tapi mengapa tak pernah bercerita? Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Di balik tumpukan surat, ia temukan satu foto. Seorang gadis muda berseragam mahasiswa tersenyum di depan gedung kampus. Itu wajah ibunya. Laras mendekati ibunya yang sedang menyapu halaman. Ia menunjukkan surat itu, tanpa kata. Bu Minah menatapnya dan hanya mengangguk pelan. "Ibu berhenti kuliah karena memilih tamu," ujarnya lembut.
Ibu nggak nyesal karena hari ini kamu sudah lulus. Hari itu Laras termenung di teras. Surat dan foto-foto ibunya tergenggam di tangan. Dalam diamnya muncul sebuah keputusan di hatinya. Ia menatap ibunya dari kejauhan yang sedang menjemur pakaian. Dengan senyum sederhana, Bu Mina seolah tak menyimpan beban masa lalu. Laras bangkit, mendekat, dan berkata, "Bu, aku ingin lanjut S2, tapi bukan cuma buat aku, buat kita, buat mimpi ibu yang tertunda." Bu Mina terdiam, tangannya berhenti menggantungkan baju, ia menatap Laras, kali ini dengan mata yang mulai basah. "Ibu dulu ingin jadi guru," ujarnya pelan. "Tapi Allah pilih jalan lain, mungkin supaya kamu bisa jadi lebih dari ibu." Laras mengangguk. Di bawah langit biru desa mereka, janji itu terucap dalam hati. Untuk mimpi yang tak sempat tumbuh, kini ia berjanji akan menumbuhkannya kembali. Beberapa minggu berlalu, Laras kini aktif menyiapkan berkas beasiswa. Ia menghabiskan waktu di warnet kampung, mengisi formulir dan menulis esai. Bu Minah kadang menemaninya, duduk di bangku plastik, membawa bekal nasi bungkus, menunggu Laras dengan sabar di luar warnet. Di malam hari, Laras kembali belajar, ditemani cahaya redup dari lampu meja dan suara jangkrik dari balik jendela. Bu Minah sering tertidur di tikar, menunggu Laras menyelesaikan belajar. Tapi senyumnya selalu ada, bahkan dalam tidur. Sampai akhirnya, email yang ditunggu datang. Laras menatap layar ponselnya, matanya membelalak, napasnya tercekat. "Bu, aku keterima, aku dapat beasiswanya," teriak Laras sambil berlari ke ibunya. Malam itu, tangis dan tawa bersatu dalam satu pelukan. Hari keberangkatan pun tiba. Laras berdiri di depan rumah dengan koper sederhana. Ia menatap rumah kayu itu sekali lagi, menghafal setiap sudutnya. Bu Minah berdiri di sampingnya, menggenggam tangan putrinya erat. "Jaga dirimu ya nak, jangan lupakan siapa dirimu," katanya pelan. Mereka berjalan pelan ke jalan utama. Tidak ada mobil mewah menjemput, hanya ojek langganan Pak Harun dengan motor tuanya. Laras memeluk ibunya sekali lagi sebelum naik motor. Pelukan itu panjang, seolah ingin menyimpan semua rasa dalam satu genggaman. Motor pun melaju pelan, meninggalkan jejak roda di tanah kampung. Bu Minah menatap punggung anaknya sampai hilang di tikungan. Di atas motor, Laras menatap langit pagi. Di balik rintik air mata, ia tahu inilah awal dari takdir baru yang ia pilih sendiri. Laras tiba di kota besar. Hiruk-pikuk, gedung tinggi, dan suara klakson menjadi sambutan pertamanya. Dunia ini begitu berbeda dari kampungnya. Di asrama kampus, ia mendapat kamar kecil di lantai 2. Sederhana, tapi cukup baginya untuk memulai lembaran baru. Hari pertama kuliah tiba. Laras mengenakan kemeja putih dan jilbab rapi. Ia berjalan ke kampus dengan langkah percaya diri. Di kelas, Laras duduk di bangku depan. Meski gugup, ia menyimak setiap kata dosen dan mencatat dengan penuh semangat. Usai kuliah, ia duduk di taman kampus. Mengirim pesan ke ibunya. "Bu, aku sudah mulai kuliah. Tempatnya indah, tapi tetap tak sehangat rumah." Bu Minah membalas dengan foto masakan dan kalimat sederhana. "Ibu masak tempe orek. Kalau pulang nanti, ibu masakin lagi ya." Hari-hari Laras di kota tak selalu mudah. Tugas menumpuk, jadwal padat, dan rasa rindu kerap menghantui saat malam datang. Kadang ia menangis diam-diam, memeluk guling, merindukan suara ibunya membangunkan subuh-subuh. Namun semangat dari masa lalu selalu kembali, suara ibunya, senyum di kampung, dan cita-cita yang belum selesai. Laras mulai terbiasa. Ia belajar membagi waktu, bergabung organisasi kampus, dan menantang dirinya ikut lomba menulis nasional. Di setiap langkah, ia tahu, ini bukan sekedar tentang dirinya, tapi tentang perjuangan seorang ibu yang tak pernah menyerah. Dan di setiap doa yang terucap, nama Bu Minah selalu ada. Sebab sejauh apapun Laras melangkah, cintanya tetap pulang pada ibu. Pagi itu, Laras baru selesai ujian akhir ketika email penting masuk. Ia membukanya dengan jantung berdegup kencang. Matanya membesar. Ia menutup mulutnya. "Ya Allah, aku juara 1 lomba menulis nasional." Laras langsung menelpon ibunya. "Bu,
Laras menang lomba. Suaranya bergetar. Di ujung sana, tangis bahagia terdengar. Bu Mina menangis sambil tersenyum. Alhamdulillah nak, ibu bangga sekali. Kapannya terbata-bata. Kabar kemenangan Laras menjadi viral di kampus. Banyak yang kagum. Tak menyangka gadis sederhana itu begitu berbakat. Namun, jauh dari keramaian itu, Laras hanya ingin pulang. Pulang ke pangkuan, seorang ibu yang selalu jadi sumber kekuatannya. Sejak kemenangan itu, hidup Laras berubah drastis. Seminar, wawancara, gala dinner, semuanya datang bertubi-tubi. Di tengah sorotan, ia lupa istirahat, lupa makan, dan perlahan lupa pada satu hal yang paling penting, ibunya. Sementara itu jauh di desa, Bu Mina terbaring lemah di ranjang. Ponsel di tangannya tak pernah lepas, berharap satu kabar dari anaknya. Namun hari berganti, yang datang hanya sunyi. Di tengah riuh sorotan, Laras mulai merasa hampa. Setiap senyum di layar terasa palsu, setiap tepuk tangan terasa kosong. Tanpa ia sadari, ia telah jauh dari sumber kekuatannya sendiri. Cinta seorang ibu. Bu Mina tak tahan lagi. Malam itu, ia menelpon Laras berkali-kali. Tangannya gemetar, tapi hatinya berharap. Laras yang sedang rapat kerja, menatap layar ponsel dengan kesal. Laras mengangkat dengan nada tinggi. "Bu, aku sibuk, jangan ganggu terus." Suaranya tajam, tanpa sadar melukai. Bu Mina terdiam, matanya berkaca-kaca. Tangannya perlahan menurunkan ponsel. Hening menyelimuti kamar Bu Mina. Ia meletakkan ponsel di meja dan menatap langit-langit. Air matanya jatuh tanpa suara, hanya ditemani dengungan sunyi malam. Hari-hari Laras kini diwarnai pesta, undangan sponsor, dan pergaulan yang jauh dari nilai-nilai ibunya. Ia mulai lupa salat, jarang pulang, dan sibuk mengejar popularitas. Ia menjadi kasar pada staf dan sahabat lamanya. "Kalau nggak sepemikiran, nggak usah dekat-dekat," bentaknya suatu hari. Sikapnya berubah, seperti bukan Laras yang dulu. Di desa, Bu Mina mendengar kabar dari tetangga yang melihat Laras di TV. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tak bisa berbohong. Kecewa dan rindu bercampur jadi satu. Dengan tubuh lemah dan langkah pelan, Bu Mina naik bus ke kota. Tanpa kabar, tanpa rencana pasti. Yang ia tahu, ia ingin melihat anaknya dengan mata kepala sendiri. Sesampainya di kota, Bu Mina bingung. Gedung tinggi menjulang, jalanan ramai, tapi ia terus berjalan, menggenggam alamat kecil yang ia tulis sendiri. Ia berdiri di depan gedung tinggi tempat Laras tinggal. Tangannya gemetar mengetuk pintu. Tapi di dalam, tak ada yang tahu bahwa cinta sejati sedang menunggu di luar. Bu Mina mengikuti keramaian malam, dan matanya tertuju pada sosok familiar di dalam ruangan pesta. Laras, putrinya tertawa keras, memegang gelas dikelilingi pria-pria muda. Dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dengan langkah goyah, Bu Minah masuk. "Laras," bisiknya lirih. Tapi Laras mematung. Wajahnya berubah pucat. Teman-temannya memperhatikan. Laras memilih berpaling. "Maaf, ibu siapa ya?" ucap Laras pelan tapi jelas, di tengah tatapan tamu-tamu lain. Kalimat itu seperti petir menyambar hati Bu Minah. Ia terdiam. Dunia seakan runtuh. Bu Minah menahan tangis. Dengan suara lembut, ia mendekat, menggenggam tangan Laras. "Nak, ini ibu." "Kamu ingat kan?" ucapnya lirih penuh harap. Tapi Laras menarik tangannya cepat. "Pergi, jangan bikin malu di sini," bentak Laras. "Saya nggak kenal pemulung seperti Anda." Suasana pesta membeku, semua mata tertuju pada ibu yang tertunduk malu. Dengan langkah lemah, Bu Mina pergi meninggalkan pesta. Tapi sebelum keluar, ia berbalik dan berkata lirih, "Sampai kapan kamu mau sembunyi dari asalmu sendiri, nak?"
Bumina berjalan sendirian di tengah malam. Matanya basah, napasnya berat. Langit kota mendung, langkahnya tak menentu. Hatinya retak, tapi cintanya tetap utuh. Di persimpangan jalan, Bumina hendak menyeberang, tapi langkahnya goyah. Sebuah mobil melaju kencang. Rem mendadak terlambat. Tubuh Bumina terhempas. Orang-orang berlari mendekat, tapi ia tak lagi menjawab. Di genggaman tangannya masih ada foto kecil Laras satu-satunya yang ia bawa dari rumah. Pagi harinya, Laras terbangun dengan kepala berat dan hati kosong. Sebuah panggilan tak dikenal masuk ke ponselnya. "Mohon maaf, apakah Anda keluarga dari Ibu Minah?" Laras terdiam. Suara di ujung telepon memberitahu kabar duka. Dunia seolah berhenti berputar. Tangannya gemetar, ponselnya jatuh ke lantai. Napasnya tercekat. Dalam hitungan detik, semua ingatan tentang ibunya berkelebat di kepala. Tapi semua sudah terlambat. Satu-satunya yang mencintainya tanpa syarat telah pergi selamanya. Hari demi hari, Laras tak bisa makan, tak bisa tidur. Ia termenung, duduk berjam-jam menatap kosong. Setiap suara, setiap bayangan mengingatkannya pada Ibu Minah. Ia mulai berbicara sendiri, memeluk bantal seolah itu ibunya. Kadang tertawa, kadang menangis histeris. Kehilangan yang ia abaikan kini mencabik seluruh jiwanya. Laras akhirnya dijemput ambulans. Orang-orang menyaksikan selebriti yang dulu dielu-elukan, kini digiring dalam diam. Dengan mata kosong dan jiwa yang hilang.